Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Syahputra. Di sini mau menjelaskan tentang cara gambar grafik fungsi trigonometri pakai aplikasi GeoGebra. Jadi pertama kita setting dulu di sini settings. Nah, ini dipencet untuk sumbu X. Nah, unitnya kita pengen aslinya pengen derajat, tapi di sini adanya pi, jadi kita pakai pi. Karena ini cuma satuan, 1, 2, 3, kita pakai pi. Nah, langsung otomatis keganti jadi pi gini. Terus y-nya juga diganti y, tapi unitnya nggak usah diapa-apain karena kita pengennya juga 1, 2, 3 gini. Terus sekarang kita masukkan data yang kita inginkan. Kayak ini contohnya A sama dengan 1, terus B sama dengan 1 dulu ini. Terus pertama kita mau pakai fungsi y sama dengan sin x. Nah, udah jadi kayak gini. Y sama dengan sin x, ini grafiknya seperti ini. Nah, terus agar grafik ini bisa kita ubah-ubah, kita jadikan A sama B ini jadi koefisiennya. Jadi nanti hasilnya kita coba gimana? Y sama dengan sin sama dengan A dikali sin tanda kurung B dikali X. Nah, kayak gini. Ini grafiknya masih sama kayak yang tadi. Nah, yang warna biru masih sama. Nah, sekarang kita coba-coba yang A. Yang A itu kalau misalnya kita gedekan angkanya, koefisiennya, seret gini, ternyata itu nilai minimum dan nilai maksimumnya makin tinggi. Kalau kita kecilkan juga makin pendek gini. Bisa kita lihat. Nah, itu kalau yang apa itu A diganti koefisiennya. Itu berpengaruh pada nilai minimum dan nilai maksimumnya. Terus kalau kita kembalikan dulu ke 1. Terus kalau yang B-nya kita coba gimana kalau koefisiennya kita ganti. Nah, jadi gini, makin besar, makin rapet gini gelombangnya. Ternyata kalau B yang diganti itu berpengaruh ke periodenya, satu gelombangnya. Kalau yang satu gini kan, benar. Satu ini kan satu gelombangnya, satu gunung, satu gini, satu gelombangnya itu 2 pi. Kalau misalnya kita coba di 2, satu gelombangnya itu cuma 1 pi, satu naik, satu turun. Jadi berpengaruh pada panjang gelombangnya, periodenya itu. Makin tinggi makin rapet. Oke, terus sekarang kita mau nyoba pakai yang fungsi baru. Kita coba y sama dengan a ditambah y sama dengan a ditambah sin b dikali x, kayak gini. Nah, terus kita hapuskan yang tadi yang tidak diperlukan. Ini kita hilangin. Nah, bisa dilihat ini bedanya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini itu nilai maksimalnya di 1, terus minimumnya di -1. Tapi kalau ini maksimalnya di 2, minimalnya di 0. Terus habis itu kalau misalnya
B-nya, koefisien B-nya kita ganti-ganti, itu sama kayak tadi, berpengaruh ke periodenya, makin gede makin rapet, itu kayak gini, satu gelombangnya berapa, sama kayak tadi. Nah, kalau misalnya yang A-nya yang kita rubah, ini bakal naik turun grafiknya, nah kayak gini. Kalau di satu, hasilnya di nol, nilai minimumnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ganti ke fungsi, grafik fungsi kosinus. Sekarang udah saya siapin ini, Y sama dengan cos X, itu jadinya seperti ini grafiknya. Ya, bentuknya sama, tapi ini beda sama yang Y sama dengan sin X. Kita coba. Nah, yang hijau ini Y sama dengan sin X. Kalau yang grafik sin itu mulainya dari nol. Dari nol sini seret sampai ke 2pi ini 180. Ya. Nah, tapi kalau cos X itu mulainya dari satu, nggak dari nol. Mulai gelombangnya itu di grafik Y itu dari satu, nggak dari nol seperti ini. Kayak kayak beda gini. Terus terus sekarang kita coba ke gimana kalau A ditambah cos BX. Kayak yang tadi kita coba di sin X tadi. Kita hapusin dulu. Nah, ini kalau yang sin X tadi kayak gini. Kalau yang cos X yang warna ungu itu jadinya seperti ini. Yang di grafik Y ini mulainya dari titik 2 kalau yang cos X. Kalau yang sin X itu mulainya dari titik 1. Kalau kita ubah-ubah koefisien B-nya juga sama, bakal bareng dia. Gelombangnya juga sama, panjang gelombangnya. Oke, ini udah saya bersihkan. Tadi udah nyoba-nyoba yang di sin, grafik sinus, terus grafik kosinus. Sekarang tinggal nyoba yang di grafik tangen. Jadi sudah saya siapkan ini, Y sama dengan tan X. Kita coba grafiknya kayak gimana. Nah, ternyata grafiknya itu benar-benar beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang cos ini kan kayak gini, terus sin kayak gini, mirip-mirip. Tapi kalau tangan itu kayak garis vertikal gini, yang ada bengkongnya, beda banget. Nah, terus eh, dan ini itu grafik tangan itu garis yang memotong di sumbu X-nya itu hmm, sama gitu. Maksudnya ini 0,0, terus ini 1pi, ini 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya sama. Ini karena udah default ya, A1, B1. Begitu juga dengan yang negatif, negatif pi, negatif 2pi, sama yang memotong di sumbu X. Itu teratur kayak gini. Tiap kita kembaliin ke 1. Oke. Sekarang kalau gimana kalau B-nya yang kita ubah? Nah, ini B-nya yang dari 1 kita lihat masih kayak gini. Kalau saya gedein jadi 2. Nah, jadi gini, jadi semakin rapet ya. Antara garis dengan garis itu semakin rapet. Ini makin besar lagi, jadiin 3, makin rapet lagi. Nah, jadi ruwet. Begitu juga kalau misalnya semakin kecil koefisien B-nya, itu jadi makin senggang gini. Kalau di 0, ini jadi kebalik. Nah, gitu. Oke, gitu aja dari saya. Kita hari ini udah belajar tentang gimana gambar-gambar secara visualisasi langsung tentang apa itu grafik sinus, grafik kosinus, terus grafik tangan juga kita udah nyoba semua. Dan cukup seru hari ini kita bisa tahu gimana sih kalau sin X, Y sama dengan sin X itu gimana grafiknya. Terus kalau kita ubah-ubah itu gimana koefisiennya, apakah berpengaruh atau tidak. Gitu-gitu kita bisa coba langsung di aplikasi GeoGebra ini. Jadi lebih memudahkan kita untuk paham tentang grafik-grafik kosinus, sinus, terus tangan gitu-gitu.
Oke, sekian dari saya. Saya Muhammad Fahmi Syaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.